ke 260 juta penduduk Indonesia. Menyambut Natal 2021 tentu sudah banyak yang mempersiapkan pernak-pernik lucu untuk memeriahkan hari besar umat Kristiani. Maka tak heran kalau di berbagai negara perayaan Natal juga dipenuhi dengan beragam keunikan. Berikut deretan tradisi Natal di seluruh dunia. I don't even know. Pertama, ada tradisi Natal unik dari Jepang. Ayam goreng menjadi hidangan istimewa khas saat menyambut hari Natal. Tradisi ini dimulai sejak tahun 1974 ketika brand ayam goreng tersebut melakukan promosi besar-besaran di negara Jepang. Hingga kini, lebih dari 3,6 juta orang Jepang selalu datang untuk menyicipi ayam goreng setiap perayaan Natal. Negara kedua adalah Festival Lampion Raksasa di Filipina yang diadakan setiap tahun pada hari Sabtu sebelum malam Natal di kota San Fernando. San Nicolas. Festival ini menarik banyak penonton dari seluruh dunia. Akan ada sekitar 11 desa yang ikut membuat lampion raksasa. Sejarahnya, dulu lampion di San Fernando adalah kreasi sederhana dengan diameter sekitar 50 cm yang terbuat dari kertas origami Jepang dan dinyalakan dengan lilin. Kini, lampion dibuat hingga berukuran sekitar 6 meter. Ketiga, adalah tradisi mengonsumsi eggnog saat hari Natal. Eggnog adalah minuman tradisional yang terbuat dari kuning telur, susu, rum, dan rempah-rempah. Enjoy your Griswold family eggnog. It's good. Secara eggnog berasal dari Inggris sejak abad pertengahan. Nah, setelah eggnog berhasil sampai ke wilayah Atlantik, eggnog yang membantu untuk menghangatkan tubuh ini dikaitkan dengan Natal. Popularitas eggnog pun terus menyebar hingga ke negara-negara bagian Amerika. Terakhir ada tradisi lomba ski Santa Claus di Swiss yang diadakan setiap tahun pada bulan Desember. Banyak orang di seluruh dunia berpartisipasi dengan dandanan ala Santa lengkap dengan topi merah dan jenggot berwarna putih. Seru sekali ya pemirsa, itulah deretan tradisi Natal yang ada di dunia. Natal merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Nasrani di seluruh belahan dunia. Beragam tradisi pun dilakukan untuk menyambut perayaan ini. Salah satu yang tidak pernah terlewatkan dalam perayaan Natal adalah kegiatan menghias pohon Natal bersama keluarga dengan beragam pernak-pernik dan menarik. Namun jika umumnya setiap rumah menghias pohon Natalnya secara sederhana, berbeda dengan beberapa tempat yang satu ini. Mereka memiliki gengsi sendiri dalam menghias pohon Natalnya, yang diketahui memiliki hiasan dengan harga yang di luar nalar. Berikut deretan pohon Natal yang diklaim sebagai pohon Natal termahal di dunia. Pohon Natal termahal di dunia urutan pertama justru terdapat di negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Ya, negara Abu Dhabi ini memang terkenal sebagai negara yang paling glamor di dunia. Terletak di salah satu hotel bernama Emirates Palace, pohon Natal ini ditafsir memiliki harga 164 miliar rupiah. Yang membuat pohon Natal ini berharga fantastis adalah hiasan yang diletakkan di sekitar pohon Natal ini. Hiasan berupa berlian, emas, mutiara, safir hingga zamrud menjadikan pohon ini terlihat megah. Tak hanya itu, sejumlah perhiasan jam tangan mewah, kalung, dan gelang juga turut menghiasi pohon ini. Hiasan pohon Natal mewah ini terbilang hal rutin yang dilakukan pihak hotel, mengingat hotel ini merupakan langganan tamu-tamu VIP dari berbagai negara. Pihak hotel juga menyediakan mesin otomatis untuk menjual emas batangan dan penggunaan jet pribadi bagi para tamunya. Pohon Natal termahal di dunia selanjutnya ada di Hong Kong. Bertabur dengan batu kristal Swarovski dengan ketinggian lebih dari 15 meter, pohon Natal cantik dan elegan ini memiliki harga sekitar 25 miliar rupiah. Luar biasanya, pohon Natal ini berjumlah lebih dari 1 buah. Selain berada di mall atau toko, pohon Natal ini juga dipasang di bandara, sehingga semua orang yang berkunjung ke Hong Kong dapat dengan mudah menikmati keindahan kilauan pohon Natal mewah dan elegan ini. Salah satu toko perhiasan di Tokyo, Jepang juga sempat menjadi pusat perhatian setelah meletakkan pohon Natal seharga 25 miliar rupiah.
Pohon setinggi hampir 2 meter ini terbuat dari 42 pon emas murni 24 karat yang diproses menjadi kawat emas tipis. Pembuatan pohon ini dimaksudkan toko perhiasan ini untuk menyebarkan keceriaan Natal bagi seluruh masyarakat di Jepang. Keindahan pohon Natal yang satu ini tidak terjadi secara instan. 57 tahun lalu, Washington's Capitol sengaja menanam bibit pohon Natal di depan Gedung Putih. Butuh waktu yang panjang untuk membuat pohon ini siap dihias dan dinikmati setiap perayaan Natal. Dihias dengan ribuan lampu, pohon yang memiliki tinggi 20 meter ini mampu menambah warna keindahan dan kesan elegan Istana Kepresidenan Amerika Serikat. Meski tanpa hiasan emas berlian maupun mutiara, pohon ini memiliki harga yang mahal karena usaha menjaga serta merawat pohon ini agar tetap hidup. Bukanlah hal yang mudah. Harga 14 miliar rupiah pun dianggap sepadan untuk pemandangan indah yang dihasilkan dari pohon ini setiap perayaan Natal. Itu dia deretan pohon Natal termahal di dunia. Wah, jadi ingin menaruh salah satu pohon ini di rumah ya pemirsa? By the way, selamat merayakan Hari Natal ya bagi semua pemirsa Top Files yang merayakan. Semoga damai Natal senantiasa menyertai hati kita semua. Perubahan iklim merupakan fenomena pemanasan global yang memberikan dampak negatif pada aktivitas kehidupan masyarakat. Dampak negatif perubahan iklim antara lain kenaikan suhu permukaan air laut, intensitas cuaca ekstrim, perubahan pola curah hujan, dan gelombang besar. Dampak tersebut akan memicu terjadinya bencana alam. Berikut beberapa bencana alam karena diakibatkan oleh pemanasan global yang sempat mewarnai tahun 2021 ini. Awal 2021 lalu, Arab Saudi sempat diselimuti salju. Hal ini tentu menarik perhatian, sebab negara yang memiliki hamparan gurun dan suhu panas ini bukan wilayah yang lazim untuk turunnya salju. Normalnya suhu wilayah Arab ini bisa mencapai 55 derajat Celcius pada kondisi suhu tertingginya. Hujan salju ini pertama kali terjadi di Jabal Al-Laus atau Gunung Almon yang terletak di wilayah Tabuk pada 18 Februari 2021. Bukan hanya itu, kota suci Mekah pun sempat dilanda cuaca ekstrim hingga turunnya hujan es di kawasan Masjidil Haram. Cuaca ekstrim ini juga membuat genangan air di jalanan Mekah. Sejumlah kendaraan yang terparkir terlihat terendam. Ketinggian air diperkirakan mencapai 50 cm. Air mengalir dengan cukup deras sehingga tidak memungkinkan untuk dilewati para pengendara. Fenomena hujan bongkahan es juga menorehkan cerita di wilayah Texas, Amerika Serikat pada akhir April 2021 tahun ini. Badai petir disertai turunnya es monster dengan diameter 16,2 cm ini dicatat sebagai rekor baru sebagai hujan es terbesar yang pernah terjadi di Texas. Pemerintah setempat meminta warganya mencari perlindungan dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah, mengingat hujan es ini bukan hanya dapat merusak properti, baik gedung maupun kendaraan, namun bisa juga melukai orang yang terkena hujan ini. Hujan batu es terbesar dalam sejarah Amerika Serikat terjadi di Dakota Selatan pada 23 Juli 2010 dengan diameter 20 cm dan berat 860 gram. Pertengahan bulan Agustus lalu, Italia juga mencatat rekor perubahan suhu terpanas sepanjang sejarah, tepatnya di Pulau Sisilia yang mencapai 48,8 derajat Celcius. Padahal di musim panas suhu normal di wilayah ini hanya mencapai 28 derajat Celcius. Gelombang panas ini terjadi akibat datangnya antisiklon yang dijuluki Lucifer ke Italia. Lucifer itu datang dari Afrika menuju utara ke daratan Italia, termasuk Roma. Akibat cuaca panas ekstrim ini, beberapa hutan di Italia mengalami kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Italia sempat mengatakan mereka telah terlibat lebih dari 300 operasi kebakaran di wilayah Sisilia dan Calabria selama lebih dari 12 jam dalam satu hari. Pertengahan Juli 2021 ini juga menjadi musim yang kelam untuk negara Jerman. Minggu 18 Juli 2021, musibah banjir bandang memporak-porandakan sebagian wilayah Jerman. Dilanda hujan lebat selama 2 hari berturut-turut, musibah ini memakan korban 220 jiwa.
Banjir yang mengejutkan peramal cuaca dan otoritas lokal ini pun tercatat sebagai bencana alam terburuk di Jerman dalam 6 dekade terakhir. Para peneliti menyebut peristiwa ini terjadi karena bumi yang terus didera oleh pemanasan global. Pasti pemirsa sudah akrab dengan makanan khas Madura yaitu sate yang sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Begitupun dengan tradisi karapan sapinya yang sukses menjadi daya tarik wisata. Pulau Madura adalah pulau yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi terbesar di Indonesia. Berbicara soal Madura, ada banyak hal menarik untuk dibahas, mulai dari sejarah, budaya, hingga karakteristik orang-orangnya yang unik dan dikenal pekerja keras. Memiliki budaya merantau yang kuat, maka bisa dilihat di setiap penjuru tanah air, hampir bisa dipastikan terdapat orang yang berasal dari Madura. Mereka pun dikenal sebagai suku pekerja keras. Mulai dari menjajakan makanan khas seperti sate ataupun nasi bebek, Madura juga dikenal dengan pengumpul besi tua yang ulung. Belum lagi belakangan warung-warung sembako yang biasanya didominasi masyarakat Kuningan atau Sunda, sudah mulai dirambah masyarakat dari Madura. Sifat pekerja keras yang dimiliki masyarakat Madura tampaknya bersinergi dengan gengsi mereka yang cukup tinggi. Mereka harus rajin dan menjadi pekerja keras supaya bisa mencakup kebutuhan keluarganya agar tidak sampai mengemis atau meminta-minta yang bisa menjatuhkan harga diri. Orang Madura juga dikenal memiliki solidaritas yang amat tinggi, khususnya dengan sesama orang Madura lainnya. Rasa solidaritas itu semakin kuat jika mereka bertemu di perantauan. Jika ada 2 orang Madura atau lebih bertemu di perantauan, maka ikatan, rasa simpati, dan empati muncul sebagai sesama orang Madura. Satu lagi yang khas dari karakter masyarakat Madura, yaitu tegas dan blak-blakan. Kebanyakan masyarakat Madura tidak pandai bersikap pura-pura baik di lingkungan sosialnya. Mereka akan langsung menyampaikan unek-unek yang dirasakannya. Begitupun jika merasa tersinggung terhadap lawan bicaranya. Selain karakteristik masyarakat Madura yang khas, pulau ini juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Selama lebih dari 500 tahun, Madura diklaim sebagai penghasil ladang garam tradisional terbesar se-Asia Tenggara. Di pulau ini ada lebih dari 15.000 hektar ladang yang diproduksi mengandalkan sinar matahari. Begitupun dengan destinasi wisatanya, Madura menyimpan banyak keindahan alam yang menakjubkan mulai dari pantai hingga perbukitan. Untuk wisata pantai terdapat Gili Labak, setetes keindahan surga yang jatuh di perairan Madura ini menjadi destinasi wisata pantai favorit. Begitupun dengan wisata bukitnya, salah satu lokasi andalanya terdapat di Kabupaten Bangkalan bernama Bukit Jadi. Perbukitan kapur yang mempesona ini disebut mirip Kapadokia di Turki. Satu lagi yang amat lekat dengan masyarakat Madura, yaitu tradisi karapan sapi. Bagi sebagian besar masyarakat Madura, karapan sapi tidak hanya sebatas pesta rakyat biasa atau semata warisan turun-temurun. Karapan sapi adalah simbol kebanggaan yang mengangkat harkat dan martabat masyarakat Madura, sebab sapi yang digunakan untuk pertandingan merupakan sapi-sapi berkualitas sangat baik, yang mendapat perlakuan istimewa dari pemiliknya. Karapan sapi merupakan pagelaran unik yang masih terjaga hingga sekarang. Event ini menjadi ikon Madura dan atraksi wisata yang mampu menjadi magnet bagi turis lokal maupun mancanegara. Pemirsa, pernah membayangkan tinggal di sebuah rumah bawah tanah? Pemandangan yang alami dan asri ditambah dengan suara burung yang terbang tinggi di pagi hari menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang yang mendirikan rumah di bawah tanah. Seperti menurut beberapa teori, rumah yang berada di bawah tanah sendiri mempunyai aura yang berbeda dengan suasana yang lebih tenang serta membuat euforia ketika berada di dalamnya menjadi lebih menyenangkan. Berikut ini Top Files telah merangkum deretan rumah bawah tanah yang menakjubkan hanya untuk Anda. Jika berbicara tentang rumah bawah tanah, salah satu yang pasti terlintas di dalam benak adalah Rumah Hobbit, yang diadopsi dari salah satu film box office terbaik sepanjang masa, The Lord of the Rings. Dalam sequel pertama yaitu The Hobbit,
Memang memperlihatkan seorang hobbit yang tinggal di sebuah rumah yang berada di bawah tanah dengan taman dan padang rumput indah yang mengelilinginya. Untuk menikmati rumah hobbit ini sendiri, cukup berkunjung ke Woodland Park, New Zealand yang merupakan set film asli dari film Lord of the Rings serta The Hobbit. Ketika berada pada area sekitar rumah, kita akan merasakan sensasi seperti tinggal di sebuah rumah hobbit yang sangat mirip dengan film aslinya, dengan bentuk bangunan unik serta fasilitas lengkap di dalamnya. Rumah bawah tanah yang satu ini terletak jauh di atas sebuah kaki gunung di negara yang mempunyai julukan Land of Milk and Honey, yaitu Swiss. Rumah bawah tanah yang dibangun di kaki gunung ini dibuat berdasarkan kerjasama antara Christian Moller dan arsitek Netherlands Surge. Konstruksi dasarnya sendiri terdiri dari sebuah batu yang ditanam ke dalam dataran pegunungan. Uniknya lagi, rumah bawah tanah yang satu ini dapat terasa sejuk ketika musim panas dan terasa hangat ketika musim dingin. Hal ini disebabkan karena seluruh bagian rumah tertanam di bawah tanah dan tertutupi rumput yang sangat tebal. Meski terlihat sempit, rumah tersebut ternyata memiliki ukuran yang cukup luas di bagian dalam. Mendirikan rumah di sebuah gua memang sudah menjadi bagian dari sejarah dalam kehidupan manusia. Namun, hal tersebut malah bertolak belakang bagi sebagian orang yang justru memiliki cita-cita untuk mendirikan rumah di dalam gua dan bahkan berhasil mewujudkannya menjadi kenyataan. Walaupun kurang populer bagi sebagian orang, namun ternyata rumah di dalam gua mempunyai fasilitas yang mewah dan interior yang sangat keren. Lokasinya yang sangat jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota membuat rumah yang satu ini memiliki daya pikatnya tersendiri dengan suasana tenang serta alam sekitar yang sangat indah.